Maka jangan pernah rugi saat kita tahlilan itu. Kita tahlilan kan mendoakan orang meninggal itu bi dhahril ghaib. Mayitnya kan tidak ada di kuburan. Kalau mayitnya keluar, tidak jadi tahlilan ini namanya. Jadi sekali lagi kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, apalagi kalau jaraknya jauh. Apalagi kalau yang berdoa sendiri itu adalah orang yang berada di Mekah atau di Madinah saat haji dan umroh, maka yang mendoakan untuk kita adalah malaikat. Jadi tetap sampai, tidak ada masalah. Baik, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan di chatroom Zoom. Yang pertama dari Bapak Sandi. Bagaimana doa untuk saudara muslim kita yang sedang berselisih apabila kita tidak bisa menyelesaikan perdamaian di antara mereka? Itu pertanyaannya Pak ya, dari Pak Sandi. Terima kasih. Bagaimana ketika kemudian ada saudara kita sesama muslim yang kemudian terjadi pertikaian, apakah kemudian kita mendoakannya? Betul. Jadi di samping selain sebentar, ini kok tidak muncul ya? Sebentar. Kalau kemudian kita menemukan dari saudara muslim kita terjadi pertikaian, terjadi semacam ketidakcocokan dan lain sebagainya, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sebentar kita cek di dalam Al-Qur'annya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Ini supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa bisa dengan mudah melihat dan menyaksikan. Ini Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini dalilnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu mereka bersaudara, meskipun tidak ada ikatan darah, meskipun tidak ada ikatan kenegaraan, tidak ada ikatan suku, tetapi ikatan mereka itu iman. Ikatan mereka itu menyembah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, damaikanlah antara kedua saudaramu. Ketika ada pertikaian, ketika ada cekcok, ini sebelum berdoa, itu ada upaya islah. Makanya Gus Dur dulu pernah mengatakan begini, kata Gus Dur itu, perang terjadi itu karena kebuntuan di dalam dialog. Jadi kalau dialognya buntu, maka akan terjadi perang. Sebaliknya, ketika perang itu sudah jemu, ketika perang itu sudah lelah, sudah tidak kuat dengan perang yang berkepanjangan, akan kembali ke meja perundingan lagi, akan kembali islah itu. Maka yang perlu dilakukan itu ya islah itu, komunikasi, bertemu, tabayun, klarifikasi dan lain sebagainya. Jadi ini yang diupayakan. Baru kemudian nanti doanya. Ini sebenarnya ada doa di berikutnya agak bawah, tetapi karena ditanyakan ya tidak ada masalah saya sampaikan, karena kalau tidak saya jawab dikira saya tidak sinau, saya dianggap ini tidak belajar ini kok tidak bisa jawab. Ini doanya ya. Doanya nanti pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, tapi tidak apa-apa kita bahas ini. Jadi dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, riwayat At-Tabrani, di antara doa Nabi itu adalah ini. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa jannibna adh-dhulumat wa akhrijna minadh-dhulumat ila an-nur wa najjina minadh-dhulumat ila an-nur.
hadis Nabi Allah, perbaikilah perilaku di antara kami. Jadi kalau antara kita, antara satu dengan yang lain tidak saling cocok, antara satu dengan yang lain berbeda kultur, berbeda macam-macam, ini perbaiki keadaan kami, perbaiki perilaku kami. Kalau sudah diperbaiki, wa'alif baina qulubina, rukunkan antara hati kami. Rukunkan antara hati yang ada yang bertikai dan seterusnya. Jadi hadis ini biasa dibaca untuk merukunkan. Tetapi untuk merukunkan itu tidak cukup sekedar doa, tetapi juga harus ada upaya islah dan seterusnya. Sama dengan upaya punya anak, ya. Kalau cuma sekedar doa saja, tetapi tidak menikah, ya tidak bisa. Ya upayanya ya dua itu, menikahnya ya dilakukan, kemudian doanya juga diamalkan. Tidak bisa kalau kemudian hanya salah satunya, tetapi kedua-duanya yang kita lakukan. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Yai. Sama-sama. Dan ada beberapa pertanyaan lagi dari kawan-kawan di Zoom. Ini dari Bapak atau Ibu TA. Apakah berdoa itu harus menghadap ke kiblat atau ke langit, Pak Yai? Lebih afdal mana? Boleh nggak kalau nggak menghadap ke langit atau ke kiblat itu? Nah, ini pertanyaan saya juga, Pak Yai ini. Terima kasih. Apakah berdoa itu harus menghadap ke kiblat? Tidak. Jadi ini bukan sebuah keharusan, tetapi bersifat anjuran. Jadi bersifat anjuran, memang beberapa kali Rasulullah ketika berdoa itu menghadap ke arah kiblat atau menghadapnya ke atas. Apa yang dimaksud dengan doa menghadap ke atas itu? Ini tangan kita tengadahkan ke atas, hampir semua para ulama sepakat. Di antaranya Imam Nawawi, kemudian juga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Mereka para ulama kita, beliau-beliau itu mengatakan li'anna sama' qiblatut du'a. Langit itu kiblatnya berdoa. Kama annal Ka'bah qiblatus shalah, sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya salat. Jadi misalnya kita kemudian berdoa sambil berbaring, ya, berzikir sambil miring tiduran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Menghadap ke kiblat dan juga tangan ditengadahkan ke atas, itu bagian etika, bagian anjuran saja, tetapi bukan sebuah kewajiban. Matur nuwun. Baik, dan menuju kepada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah. Kalau kita minta tolong didoakan oleh kerabat yang sedang umrah atau haji di Arafah, apakah doanya sampai, Pak Yai? Ketika kerabat kita sedang umroh, ya sampai. Jadi doa itu, ada doa yang kemudian oleh Nabi disebut dengan doa Zahrul Ghaib. Sebentar saya kutipkan hadisnya karena syamilahnya belum saya munculkan di sini. Sebentar. Ada aplikasi kitab namanya aplikasi kitab Syamilah, kemudian kita tunjukkan. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sebuah doa yang disebut dengan doa Zahrul Ghaib. Doa Zahrul Ghaib itu doa mendoakan orang lain yang dia jauh dari kita dan dia tidak tahu kalau kita doakan. Ini terdapat seingat saya dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda dan yang lainnya. Ya, Abu Darda betul. Ini hadisnya ya, Abu Darda. Ini sahabatnya Abu Darda. Sabda Nabi begini, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib itu ada yang menafsirkan
apa namanya, jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Ada juga yang menafsirkan tidak sesuai dengan permintaan, artinya kita berkehendak sendiri untuk mendoakan, kita berkeinginan sendiri untuk mendoakan dia, maka ini bagian dari doa yang paling cepat terkabul. Ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba mendoakan saudaranya, ya, misalnya saya punya kakak, saya punya adik sedang umroh. Ya Allah, saya doakan dari sini. Ya Allah, selamatkan, beri kelancaran kakak saya dalam perjalanan umrohnya. Karena kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, jaraknya jauh, dan saudara kita ini tidak tahu, yang menjawab malaikat. Illa qalal malak walaka bimislin. Malaikat mendoakan untuk kita, kamu juga dapat bagian dari yang kamu doakan untuk saudaramu. Wah, ini malah kita mendoakan orang lain yang jaraknya jauh, justru kita yang mendoakan malaikat. Maka jangan pernah rugi saat kita tahlilan itu. Kita tahlilan kan mendoakan orang meninggal itu bi dhahril ghaib. Mayitnya kan tidak ada di kuburan. Kalau mayitnya keluar, tidak jadi tahlilan ini namanya. Jadi sekali lagi kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, apalagi kalau jaraknya jauh. Apalagi kalau yang berdoa sendiri itu adalah orang yang berada di Mekah atau di Madinah saat haji dan umroh, maka yang mendoakan untuk kita adalah malaikat. Jadi tetap sampai, tidak ada masalah. Baik, dan saya lanjutkan. Masih dari Ibu Indah pertanyaannya ini. Boleh tidak Pak mendoakan kerabat yang non-muslim? Bagaimana mendoakan kerabat non-muslim? Jadi ada satu ayat, ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kemudian oleh para ulama kita dijadikan pedoman tentang mendoakan orang yang berbeda agama. Jadi ada yang sebuah ayat yang berbunyi begini dalam Al-Ahzab, mohon maaf, dalam At-Taubah, ya, At-Taubah 113. Dalam surat At-Taubah ini yang tidak diperbolehkan itu maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman, insyaallah kita termasuk di dalamnya, tidak boleh mendoakan minta ampunan kepada orang-orang musyrik yang nyata-nyata menyembah selain Allah meskipun kerabat. Ya. Ini diturunkan di dalam ayat ini menurut sebagian ulama kita adalah ketika paman Rasulullah bernama Abu Thalib. Ya, bernama Abu Thalib, ini tidak boleh oleh Nabi dimintakan ampunan meskipun itu paman, meskipun paman beliau. Sekali lagi bagi kita mendoakan non-muslim itu larangannya adalah ketika memintakan ampunan yang tidak diperbolehkan. Kalau selain dengan ampunan bagaimana? Kalau selain ampunan tidak ada masalah. Kita beri contoh, ada orang Yahudi, ya. Ada orang Yahudi bersin di depan Nabi. Dia bersin di depan Nabi mengharap ada doa dari Nabi. Jadi ini orang Yahudi ingin bersin, pura-pura bersin di hadapan Nabi, diharapkan dia bermimpi, dia menginginkan Nabi mendoakan yarhamukumullah agar mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi justru Nabi mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah, petunjuk kepadamu, wa yusbihu balakum, dan semoga engkau lebih baik keadaannya. Nah, maksudnya begini, menurut para ulama kita, kalau doa kepada non-muslim itu bersifat keduniawian, tidak ada masalah. Semoga lekas sembuh, tidak ada masalah itu. Semoga engkau diberi panjang umur, ya, diberi ya, yang bersifat doa-doa dunia. Semoga diberi rezeki, semoga
tokonya sukses, misalnya Anda punya kolega, Anda punya partner, dia membuka pabrik, membuka perusahaan, lalu mengucapkan selamat. Ketika itu doa-doa duniawi, ya, doa fisik, doa raga, ini tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah doa ampunan, doa rahmat dari Allah. Jadi itu ada batasannya, yang boleh dan yang tidak boleh. Baik, kita bisa melaju ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Yahya. Monggo. Dari Bapak Hafid Mugni. Nah, ini pertanyaannya ada beberapa, tapi saya simpulkan saja. Bagaimana, mohon penjelasannya Pak Yahya tentang doa orang yang dizolimi. Dan kemudian ketika sedang tawaf itu, adakah doa-doa khusus? Apakah harus minta ijazahnya terlebih dahulu untuk doa-doa tersebut? Ini pertanyaan dari Bapak Hafid Mugni. Nggih, terima kasih. Jadi saat kita di dalam pelaksanaan tawaf itu ada sendiri memang doanya, dan saya doakan Anda semua oleh Allah dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya, ya. Sebab di dalam tawaf itu dari tiap putaran itu ada doanya, ya. Ada doanya, dan biasanya oleh pembimbing kita itu diberi lembaran dan diucapkan bareng-bareng. Betul, itu ada doanya. Lalu apakah harus diijazahkan? Tidak harus. Doa dari Nabi itu boleh kita amalkan. Doa yang perlu ijazah itu ketika doa tersebut memiliki cara-cara tertentu. Seperti hizibnya Imam Nawawi, ya, doanya ulama-ulama dan lain sebagainya, itu perlu ijazah tertentu. Ijazah itu ibaratnya resep dokter. Kalau itu obat pasaran dan itu tidak membahayakan, kita kan tinggal beli di apotik dan apotik memperbolehkan, lalu kita minum. Itu artinya obat yang standar. Doa yang ada ijazahnya itu adalah ibarat obat yang perlu resep dokter. Karena perlu tekanan darahnya berapa, alergi obat apa enggak, kemudian dosisnya bagaimana, sebelum sesudah makan bagaimana. Kalau doa seperti itu perlu ijazah. Perlu dibaca sekian ribu kali, perlu dilakukan jam malam. Nah, yang itu perlu. Tetapi kalau doa dari Nabi, doa yang Anda baca dari kitab Riyadhus Shalihin, yang Anda baca dari kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi, dari kitabnya Amalul Yaum wal Lailah karyanya Ibnu Sunni dan lain sebagainya, ini tidak perlu ijazah. Jadi cukup boleh langsung diamalkan, ya. Cukup boleh langsung diamalkan. Matur nuwun. Oh ya, yang bagaimana dengan doanya orang yang dizolimi? Betul. Ya, betul. Orang yang dizolimi itu ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ittaqu da'watal mazlum. Itu ada hadisnya yang sangat populer di lingkungan para ulama kita. Jadi takutlah kalian, jauhilah oleh kalian doanya orang-orang yang dizolimi. Ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Wattaqi, ini pesan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal saat beliau melakukan tugas dakwah di Yaman saat itu. Takutlah kau wahai Mu'adz bin Jabal dakwatal mazlum, dari doanya orang yang dizolimi. Apa orang dizolimi itu? Orang dizolimi itu yang seharusnya dia mendapatkan haknya, lalu dia terhalang untuk mendapatkan. Itu namanya zalim, teraniaya. Kenapa ini? Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Sebab antara orang yang dizolimi dan antara Allah ini tidak ada penghalang. Allah. Jadi langsung. Bahkan dalam satu riwayat yang saya temukan, tetapi saya sedikit lupa, ini meskipun orang yang dizolimi tadi
adalah non-muslim. Jadi sekali lagi kita perlu berhati-hati di dalam masalah ini agar kemudian kita tidak berbuat aniaya dan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Sebentar supaya tidak ragu karena saya terlanjur menyebutkan tadi. Jadi berkenaan dengan doa dari orang zalim ini meskipun nah ini ternyata terdapat dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi enak sekarang. Kayak hafal banyak hadis, padahal ternyata yang hafal itu laptopnya, ya, Syamilahnya yang hafal. Ini hadisnya, takutlah kalian semua atau jauhilah, hindarilah oleh kalian dakwatal mazlum, doanya orang yang dizolimi, wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir, meskipun non muslim, meskipun beda agama dengan kita. Sebab doa yang orang dizolimi itu, Allah tidak melihat agamanya apa. Tetapi yang dilihat itu keteraniayaannya. Dan itu yang menyebabkan kemudian Allah mengabulkan doa tersebut. Sekali lagi ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Tabrani. Ternyata dalam riwayat Imam Ahmad saja. Ini memang sebagian ulama menilainya dhaif, ya, karena di dalamnya ada perawi bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Tetapi sekali lagi untuk fadail, untuk memotivasi kita agar tidak kita berbuat zalim kepada orang lain, tidak ada masalah dengan hadis ini. Boleh-boleh saja dijadikan pegangan. Monggo. Ya, dan pertanyaan selanjutnya Pak Yai dari Prof. Hendro, pertanyaannya adalah bagaimana jika non-muslim itu mendoakan kita untuk hal-hal dunia? Apakah Allah juga mendengar doa mereka? Dan memang ini betul adanya, ada komunitas Nasrani di Jerman yang meminta izin untuk memasukkan doa untuk pesantren-pesantren di Indonesia supaya cepat dilepaskan dari wabah COVID-19. Dan ini dijadwalkan di doa mingguan mereka. Dan ini juga bukan kali pertama, saya juga pernah mendengar komunitas Nasrani lain juga mendoakan orang muslim yang sedang kena musibah begitu. Di Yerusalem bahkan pada saat itu mendoakannya. Nah, ini seperti apa Pak Yai penjelasannya? Bagaimana ketika kemudian komunitas lain kemudian mendoakan agama lain, ya? Ini yang kemudian kalau di kita ini terjadi perdebatan di lingkungan kita. Jadi dulu pernah ada namanya FLA, ya. FLA itu fikih lintas agama. Fikih lintas agama, dan itu juga ada beberapa kawan-kawan kita yang aktif di dalamnya. Jadi menurut beberapa kawan kita ini tidak ada masalah karena berdoa lintas agama begitu. Tetapi bagi kita yang kita ketahui, termasuk juga keputusan muktamar itu, ya, keputusan muktamar bahwa kalau mereka memang mendoakan, ya kita tidak menghalang-halangi. Tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika dia mendoakan dengan keyakinan agama, dengan menyebut nama Tuhan mereka, lalu kemudian kita mengaminkan doanya itu. Ini yang kemudian ranah ibadah. Ranah ibadah itu yang berlaku ya lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika mereka mau mendoakan, ya silahkan. Kita tidak menghalangi. Tetapi untuk kita aminkan, itu kita berdoa sendiri kepada Allah. Ya Allah, jadikan di negeri kami, pesantren kami, kemudian juga negeri kami. Jadi kita tidak mengaminkan doa mereka, tetapi kita merangkai doa sendiri meminta kepada Allah. Sekali lagi ini hal semacam ini masuk dalam dalam fikih lintas agama itu memang perdebatannya ramai, sama seperti masalah nikah beda agama itu di kajian FLA atau fikih lintas agama itu memang ramai perdebatannya. Cuma sekali lagi dalam hal ini karena kita masuk ranah ibadah, maka kita lebih berhati-hati
untuk kemudian kita sendiri yang mendoa. Kalau mereka mendoakan silahkan. Kita tidak menghalang-halangi mereka untuk mendoakan terhadap sesama. Matur nuwun, Prof. Terima kasih juga Pak Yai untuk penjelasannya. Saya rasa kita masih ada satu lagi kesempatan untuk satu penanya. Ini tentang bagaimana caranya seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, tetapi orang tuanya itu non-Muslim. Mungkin kasusnya ini sang anak ini Muslim gitu ya Pak Yai. Orang tua yang meninggal non-Muslim, nah bagaimana cara berbaktinya? Ini dari Bapak Zaki. Jadi berkenaan dengan sedikit saya beri gambaran, ya, sebenarnya di lingkungan kita, kalau orang tua kita Muslim, kalau kemudian kerabat kita ini Muslim dan lain sebagainya, khususnya orang tua, ayah, ibu kita Muslim, lalu meninggal, ini masih ada tuntunan untuk berbakti kepada orang tua yang sesama Muslim. Mana dalil hadisnya? Terdapat dalam riwayat Abu Dawud, terdapat dalam riwayat Imam Al-Hakim, dan kebetulan saya sudah membuatkan PowerPoint-nya, kebetulan saja. Jadi ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Nabi, kedua orang tua saya sudah meninggal. Masih adakah bagi saya cara untuk berbakti kepada beliau yang sudah wafat itu? Nabi menjawab, "Na'am." Iya, masih ada. Pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua, memintakan ampunan. Nah, kalau yang ini kan tidak bisa. Kalau yang ini mendoakan ampunan dan juga mendoakan terangnya alam kubur, mendoakan dijauhkan dari siksa alam kubur, kan tadi sudah tidak boleh karena ini sudah ranah ibadah. Tetapi masih ada tiga yang lain. Ada jenis tiga yang lain, yakni wa infadu ahdihima min ba'dihima, merealisasikan wasiatnya, melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau orang tua punya wasiat, lalu kita menjalankan wasiat itu dari orang tua, maka ini bagian dari menjalankan bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Wasilaturrahimil lati la tusalu ila bihima, kemudian tetap menjalin silaturahim dengan keluarga orang tua, dengan paman, dengan bibi, pak de, bule, bude, dan lain sebagainya, kakek, nenek, ponaan, tetap dijaga itu hubungannya. Itu bagian berbakti kepada orang tua. Kemudian wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan-kawannya orang tua. Teman-temannya bapak kita yang di tempat kerja, koleganya orang tua kita yang ada di pemerintahan dulu yang sama-sama tugas misalnya, atau teman majelisnya, teman-teman pengajiannya, ini dilakukan kebajikan. Nah, kalau ketika non-muslim, ya, ketika orang tuanya non-muslim masih hidup, kalau untuk berkunjung masih boleh. Jadi ada sahabat ketika dia hijrah ke Madinah, orang tuanya masih belum masuk Islam di Mekah. Oleh Nabi disuruh kunjungi. Ya. Jadi kalau silaturahim, kalau kunjungan kepada ibu, kepada orang tua, tetapi selama masih hidup, masih boleh. Yang tidak boleh itu sekali lagi mendoakan ampunan. Kalau ziarah ke makam orang tua yang meninggal dalam keadaan non-muslim, apa boleh? Kalau untuk ziarah ke kuburnya boleh. Ada sekian banyak pendapat ulama kita tentang kebolehan berziarah ke makam non-muslim, pendapat boleh, sekedar ziarah. Sekedar berkunjung, yang tidak boleh itu mendoakannya. Jadi kalau dilihat dari sini, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kalau itu non-muslim, ya masih kita jaga keluarganya, masih kita
jaga hubungan dengan kawan-kawannya yang sesama akrab ketika hidup di dunianya. Terima kasih karena sudah tepat jam 9:30, artinya sudah 1 jam. Hanya ini kemampuan saya yang dimudahkan dan diberi pertolongan oleh Allah. Itu pun karena ada laptopnya. Kalau tidak ada laptopnya, bingung saya mau jawab apa. Jadi sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah kurang. Saya doakan semoga panjenengan semua oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, keberkahan di dalam ilmunya, keberkahan di dalam aktivitas ilmunya dan rezekinya dan juga yang lainnya. Amin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf Bapak Ibu. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yai dan juga terima kasih untuk doa-doanya. Dan karena sudah ditutup dengan doa oleh Pak Yai, maka tuntas juga perjumpaan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Dan tentu saja dari kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa untuk tetap bergabung bersama kami minggu depan dan juga di acara-acara PCINU Jerman lainnya. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sami-sami. Monggo.